kita mulai. Bapak-bapak dan Ibu silakan kembali menempati tempat duduknya. Kalau kami tadi banyak berbicara dengan Isyana bahwa mungkin yang juga menarik dari seminar kita sekali ini adalah bagaimana strategi komunikasinya. Ya. Karena kita pernah ya Pak Rektor ya dulu di sini membahas tentang obat ya, industri farmasi, kemudian dengan strategi komunikasinya bisa ada pencapaian. Paling tidak kita potong itu jalur birokrasi untuk pendaftaran. Kemudian juga pada hari ini tentu yang sangat penting adalah keterbukaan. Bagaimana apa yang hasil audit dengan tujuan ke depan itu bisa diperoleh bersama. Kalau tidak kan seperti dulu Pak, dalam konteks gocak-gocak lagi nih ya Pak Menteri ya. Katanya infrastruktur di Indonesia itu memang mengalami kesulitan yang paling sulit. Pernah ada pertanyaan katanya ya, proyek apa yang paling lama dikerjakan? Ada yang menjawab piramid di Mesir. 200 tahun, ya kan? Kemudian katanya mula-mula dengan tembok Cina 100 tahun, lalu piramid, ya di Mesir 200 tahun. Ternyata yang paling lama itu katanya proyek Pantura, sudah dibangun sejak zaman Belanda sampai sekarang belum selesai, kayak kira gitu ya. Jadi itu tiap tahun selalu diulang. Gitu Untung yang ngomong Pak Ghazali. Kalau orang lain kan masih serius, kalau ini kan pasti, ini pasti nggak serius ini. Baik, luar biasa. Dan mungkin kita saatnya untuk kembali memulai nih Bang Effendi. Sudah dicairkan dulu yang mungkin tadi masih agak gantung. Pasti akan sangat serius ya, karena waktu penyampaian tadi banyak sekali yang mencatat-catat. Baik, kita akan mulai secara bebas saja. Siapa Bapak dan Ibu yang ini sudah mulai. Pak Effendi sebentar dulu. Saya mencatat beberapa poin dulu supaya sama ya persepsinya ya. Jadi dari penjelasan Pak Menteri tadi tidak akan ada hambatan yang besar terhadap pembangunan infrastruktur. Dalam konteks biaya misalnya, suasana rupiah itu tidak begitu berpengaruh karena komponen impornya seperti aspal dan baja itu harganya lagi turun ya Pak Menteri ya. Aspal juga akan banyak menggunakan aspal dalam negeri. Jadi faktor pendorong keberhasilan proyek ini sebenarnya cukup besar ya. Kemudian dari aspek pemeriksaan Pak Rektor, saya ingin menegaskan bahwa tidak satupun kementerian, lembaga, apapun namanya yang bisa masuk ke PU atau ke Pemda kecuali BPK untuk melakukan pemeriksaan. Ya. Kalau BPKP masuk, biasanya justru kita minta bantu. Misalnya BPKP kita minta menghitung berapa harga tegakan kayu dalam waduk Jati Gede. Jadi dia itu membantu pemerintah bukan memeriksa. Jadi insya Allah yang terkait dengan koordinasi kebersamaan itu ada. BPK juga sedang mengupayakan sekarang yang dikeluhkan para Pimpro atau pelaksana proyek itu pada setiap tahun tanggal 26 Pak Gub atau tanggal 30 misalnya, kan itu pada seperti apa gitu ya. Nah ini akan coba kita pilah. Soal pembayaran itu kan hanya soal akuntansi gitu loh. Sedangkan pekerjaan fisik soal lain lagi gitu loh. Nah kita sedang mencoba untuk merumuskan peraturan Menteri Keuangan bersama Menteri Keuangan supaya tidak seperti selama ini. Semua mengejar tanggal 27 Desember selesai gitu. Padahal realita di lapangan memang tidak mungkin dipaksakan gitu. Akuntansinya beres, ya kan? Nah, aspek teknisnya juga nanti tidak kita lupakan gitu. Jadi tidak akan merepotkan para penjabat pembuat komitmen dan juga yang punya proyek dan lain sebagainya. Itu dulu yang ingin saya sampaikan. Tadi Prof. Firman juga menyampaikan kepada kita bahwa komitmen politik pemerintah sekarang ini sangat besar untuk mensukseskan proyek infrastruktur itu. Dan BPK juga merespon itu dengan tidak mempersoalkan kalau pemerintah pusat dalam hal ini Pak Menteri misalnya membantu jalan di Provinsi Jawa Barat. Padahal jalan itu bukan jalan nasional. Bagi kita nggak masalah. Asal nanti kita catat, status asetnya yang kita selesaikan. Itu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Menteri, mana yang perlu ditangani oleh pusat atau Pak Menteri. Bagi kita di BPK itu nggak jadi persoalan itu. Tidak akan jadi temuan. Nanti
pekerjaan itu akan kita nilai harganya berapa, nanti kita serahkan dari pusat menjadi aset daerah. Mudah-mudahan banyak hal yang kita lakukan. Namun demikian, pada hari ini kesempatan yang jarang bagi teman-teman, terutama yang dari daerah. Mungkin sepakat kita silakan dulu Pak Gubernur kita yang di depan untuk merespon dulu ya. Mungkin Pak Cornelis dulu, nanti Pak Aher. Silakan. Ada mic-nya. Baik. Baik, terima kasih Pak Rizal telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apa-apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Perlu saya perkenalkan diri saya, nama saya Cornelis, Gubernur Kalimantan Barat. Outsourcingnya tinggal 2,5 tahun lagi kontraknya. Kontrak kan 5 tahun, nah tinggal 2,5 tahun lagi. Pengalaman saya mengurus negara ini sejak dari zaman Pak Harto sampai pada zaman Joko Widodo ini, dan tidak terputus-putus. Saya ingin tanggapi dulu masalah pemeriksaan, Pak. Nah, masalah pemeriksaan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang tertinggi, terkuat, terpenuh adalah Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu BPK. Tapi masih banyak lagi pemeriksa-pemeriksa lain. Nah, ini kalau bisa ya diterpadukan lah, Pak. Kalau kita sudah diaudit oleh BPK, jangan lagi BPKP yang mengaudit kita, atau jaksa lagi, lalu polisi lagi. Ya matilah kita ini. Kalau saya terus terang aja, kalau disuruh jadi pegawai negeri sipil lagi, jadi PPK atau jadi Satker, nggak mampu saya, Pak. Nah, oleh karena itu disinkronkan mana sebenarnya yang paling berkompeten. Nah, oleh penguatan lembaga BPK RI ini memang perlu dilakukan, sehingga kebawaannya di depan pemeriksa-pemeriksa lain itu diakui. Nah, selanjutnya dalam pemeriksaan ini PU ini lagi mau tender aja bisa diperiksa, Pak. Baru tender karena ada laporan diperiksa. Kami mengalami itu, Pak. Jalan dari Tayan sampai Sosok. Itu saya sudah membebaskan 4 tahun. Tetapi ketika ADB memberikan pembiayaan dan dilaporkan, sehingga prosesnya sampai hari ini belum berganti Menteri PU baru tanda tangan kontrak. Nah, Pak Basuki mudah-mudahan tidak ada hambatan lagi. Nah, oleh karena itu pemeriksaan ini ya betul-betul kalau orang lagi tender ya internal sajalah ngurusnya. Jangan sampai KPK, BPK tidak ada dilibatkan, tapi yang dilibatkan pemeriksa lain. Sehingga terhambat ini. Bukan kita tidak mau membangun pembangunan infrastruktur, mau. Nah, selanjutnya juga ini kan ada persoalan ketika pengusaha yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya, sedangkan pemerintah pusat sudah memberikan pembiayaan, kontrak sudah jalan, dibatalkan, dia yang ribut lagi, lapor sana, lapor sini. Sehingga orang PU yang dipanggil ke sana kemari, padahal dia baru 20%. Tentu PU akan menyetop daripada kegiatan ini. Yang dirugikan kami, ini kasus Tebelian Sintang, Pak. Kasus di perbatasan Entikong, Entikong dengan Balai. Nah, ini akibatnya kami dirugikan. Karena baru 20% ya tentu PU menyetop. Nah, oleh karena itu memang perlu keterpaduan. Lalu undang-undang ini memang harus sinkron. Masalah undang-undang begitu banyak di Republik ini. Kami pernah rapat Kongres Ilmu Administrasi di Jenewa pada tahun 2009-2010. Memang di negara-negara berkembang itu terlalu banyak undang-undangnya, bikin kepala pusing. Nah, oleh karena itulah apa yang disebutkan oleh Pak Rektor mengenai aturan main, rule of the game, kata Amir Mahmud,
itu betul-betul disinkronkan sehingga tidak membingungkan para pejabat birokrasi ini untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahannya, baik pembangunan. Nah selanjutnya masalah air. Masalah air ini harus serius Pak, karena perkiraan kita nanti pada 50 tahun ke depan, masalah air ini akan menjadi persoalan pokok dunia, terutama antar daerah, kabupaten dengan kota. Harus betul-betul di-manage dengan baik, karena ini nanti akan menjadi sumber kelahi antara kabupaten dengan kabupaten. Seperti contoh di Kalimantan Barat, kota Pontianak itu ambil airnya itu dari Kaburaya, dari Kabupaten Landa, sumber mata airnya. Tetapi pipanya yang besar itu tidak dibagi ke kiri kanannya. Nah ini kan menjadi masalah Pak. Nah oleh karena itu perlu di-manage dengan baik supaya yang dilewati pipa-pipa gede itu dibagi juga. Siapa yang bisa mengatur ini? Ya gubernur atau Kementerian PU atau Dewan Air, sehingga tidak akan terjadi kecemburuan. Nah ini akan menjadi persoalan. Nah saya sangat berterima kasih sekali diundang pada hari ini untuk pertemuan ini, sehingga masalah-masalah ini kami bisa sampaikan supaya para pembuat kebijakan di tingkat atas tahu. Nah selanjutnya yang terakhir masalah perbatasan. Sebenarnya bukan PU tidak mau membangun perbatasan itu infrastrukturnya, terutama jalan paralel, bukan. Tetapi masih ada instansi atau departemen non-departemen menganggap dirinya paling berkuasa dan paling hebat, sebagaimana Pak Rizal tadi sampaikan. Seyogianya untuk kepentingan negara, udah loskan saja enggak apa-apa, administrasinya nanti menyusul, karena ada hutan lindung, kawasan konservasi, hutan produksi, ini jadi menghambat. Nah pengalaman kami tahun lalu itu di Nanga Era Pak, dari Kementerian PU sudah menganggarkan, sudah mendesain segala macam, datang Reskrimsus mau periksa karena ini melanggar hutan lindung atau taman nasional. Oke, baik, yuk periksa dulu, saya bilang, asrama Brimob di Sajingan. Asrama Brimob masuk kawasan lindung loh, saya bilang. Akhirnya nggak jadi, tapi masih diperiksa-periksa terus. Nah ini kan pemerintah pusat punya niat baik, di bawah ini berkelakuan. Nah dengan kaitan dengan BPK ini, pemeriksaan ini, saya harapkan semua BPK sebagai yang pemeriksa tertinggi kalau bisa mengumpulkan instansi terkait di tingkat pusat ini, ada kemudahan-kemudahan lah untuk hal-hal yang strategis. Kasihan dong menterinya nanti, uang ada tapi tidak bisa bangun Pak. Rakyat sumpah serana kita, lama-lama kita diladukan ke PBB pelanggaran HAM. Apabila terjadi pelanggaran HAM, bisa terjadi minta merdeka mereka tanpa harus perang. Kasus terjadi di Inggris dan lain-lain. Oleh karena itu saya harapkan kita sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Republik ini, ya kita punya hati nurani. Jangan kita menganggap kita yang paling hebat, paling besar. Jadi apa yang disampaikan oleh para penyaji tadi, saya rasa itu fakta, dan kita harus perbaiki itu semua. Nah kembali kepada masalah ekonomi dunia Pak, ekonomi Indonesia ke depan bagaimana dengan baja, dengan apa di dunia ini Pak. Bagaimanapun Cina itu bisa maju seperti itu, dia bangun infrastruktur dulu. New Zealand bisa maju seperti itu, memang infrastruktur dulu dia bangun. Karena apa? Kalau infrastruktur misalnya jalan sudah dibangun dengan baik, orang datang mau ngajar, orang datang dokter mau tinggal di sana. Nah, pertanian orang mau bertani. Kalau infrastrukturnya mau pergi sana, kita setengah mati udah naik mobil, naik speed, dan naik speed jalan kaki lagi. Siapa yang mau ngajar di sana, Pak? Kapan kita bebas dari angka kemiskinan? Nah, oleh karena itu dengan infrastruktur yang baik, otomatis Pak, ekonomi segala macam itu akan bergerak.
Oleh karena itu negara-negara maju seperti Cina itu infrastrukturnya dulu dia kejar. New Zealand gitu demikian juga. Amerika, Kanada. Nah, kembali kepada pengelolaan perbatasan. Saya mohon perbatasan ini ya memang dikelola dengan baik, infrastrukturnya Presiden minta bulan Desember itu sudah clear. Nah, kalau bisa menjadi dikelola dengan baik menjadi sumber pendapatan negara yang begitu besar. Kenapa? Karena posisi Kalimantan Barat kalau ke Cina, ke Jepang, ke Thailand, India itu dia bisa satu kali turun aja udah cukup. Tinggal kita bisa ada transfer ke pulau-pulau lain. Jangan dia ke Surabaya dulu atau ke Jakarta dulu. Jadi ini tinggal satu kali jalan. Jadi tidak dua kali. Sekarang turun dulu ke Jawa, baru lagi. Nah, kalau pelabuhan import ekspor ada di situ, saya yakin ya biaya ekspor kita, import kita juga tidak terlalu mahal. Oleh karena itu saya harapkan pembangunan border untuk perbatasan yang import ekspornya kalau perlu peti kemas itu tidak perlu dibongkar lagi. Memang sudah didesain masuk peti kemas, kita bisa lihat telanjang-lanjang dia. Saya rasa itu saja Pak komentar saya. Jadi saya dukung penuh apa yang kita lakukan pada hari ini. Kita harapkan Pak Rizal Jalil selaku BPK yang tidak lagi memeriksa Kalimantan Barat supaya sudah pindah ke infrastruktur dapat mengkoordinasikan ini semua dengan baik sehingga para birokrasi ini bekerja dengan tenang Pak, dengan penuh keyakinan berpijak pada undang-undang, tidak ada yang mengkriminalisasi mereka. Sekian, terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Cornelis. Pak Her. Ya, terima kasih. Meski saya tidak ikut sesi yang pertama, tapi untuk urusan infrastruktur ya mudah-mudahan bisa membaca dari kejauhan tadi. Yang pertama ke Pak Rizal, tadi disebutkan bahwa pusat boleh saja membangun jalan milik provinsi, nanti ya asetnya diatur. Artinya aset atas berarti kan milik pusat perbaikannya, bawahnya milik provinsi, nanti tinggal apa dihibahkan atau diserah terimakan dan lain sebagainya. Jika itu pernyataan seperti itu, maka itu juga sama dengan provinsi dengan APBD-nya bisa juga membangun jalan kabupaten kota gitu kan. Ya. Nah, saya akan pegang teguh ini karena ini jadi persoalan tahun-tahun sebelumnya. Jalan di depan mata saya jelek, uang provinsi ada, nggak bisa berbuat apa-apa karena harus jalannya jalan nasional. Ini kaitannya dengan jalan nasional tahun-tahun yang lalu ya. Di depan rumah ibu saya itu jalan nasional sangat rusak. Kemudian saya nggak berani buka jendela kalau mau mampir ke situ. Harus ada yang maledong, harus ada yang lempar batu. Tapi saya minta izin ke Dirjen Bina Marga waktu itu supaya dibangun dengan material dari provinsi, ternyata tidak boleh karena itu jalan nasional. Tapi sekarang ada jawabannya. Yang pertama, yang kedua sedikit terkait dengan urusan pemeriksaan. Sekarang barangkali harus dipandu oleh BPK pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kalau sekarang ketika ada persoalan administrasi pemerintahan yang kemudian terkait dengan keuangan kan, ketika ada LSM melaporkan ke pihak penegak hukum langsung ada pemeriksaan. Menurut undang-undang ini tidak seperti itu. Ketika ada indikasi penyimpangan, apakah itu diketemukan oleh BPKP, oleh BPK ataupun oleh masyarakat lewat pengawasan masyarakatnya, ternyata tidak langsung urusan penegak hukum tapi masuk ke ranah administrasi dulu. Jika administrasinya buruk diperbaiki, jika kelebihan bayar ditarik, jika kekurangan bayar dibayar ditambah. Karena sebelum ada penegakan hukum ada APIP dulu, ada pengawasan dari APIP, aparat pengawasan internal pemerintah. Ketika APIP menyatakan ada indikasi pidana, baru kemudian penegak hukum bergerak. Ketika tidak, diselesaikan secara administrasi. Ini kalau dilaksanakan dan dipahami bersama oleh pemerintah, oleh BPK, oleh BPKP, oleh penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK, ini akan menyamankan pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang seringkali jadi sasaran. Tentu ini bukan melindungi korupsi, tidak, korupsi tetap harus diberantas, tetapi tentu tidak ada gerak pengawasan hukum atau penegakan hukum yang tidak perlu. Sudah setahun, 2 tahun, akhirnya SP3. Ini kan melelahkan ya.
Ada seorang gubernur di SP3 kan 5 tahun, baru SP3 ditersangkakan 5 tahun, baru SP3 menjelang pemilihan gubernur berikutnya gitu. Aduh sengsara apa 5 tahun gitu ini Pak. Ya itu Undang-Undang 30 tahun 2014. Tapi ini harus dipahami bersama-sama, sebab kalau pemerintah daerah memahami tapi kemudian para penegak hukum tidak memahami, ya masih berlangsung sebagaimana biasa gitu. Baru saja tender sudah ada pemanggilan, baru saja diputuskan sudah ada pemanggilan dan lain sebagainya. Itu yang kedua, dua-duanya terkait BPK. Yang ketiga terkait dengan infrastruktur, memang ini sangat pokok, harus kokoh dan kuat jalan-jalan dan jembatan kita. Dan dengan cara infrastruktur diperkuat, maka akan lancar pergerakan orang dan pergerakan barang yang berakibat kelancaran pergerakan ekonomi, ujungnya kesejahteraan. Saya kira ujung dari infrastruktur adalah kesejahteraan yang kita harapkan bersama. Nah kemudian salah satu penyebab jalan rusak sehingga proyek Pantura tidak selesai semenjak zaman Belanda, kata tadi begitu ya, itu salah satu tonase gitu. Tonase, bayangkan tonase yang seharusnya adalah ton jadi 40 ton gitu. Ya otomatis perbaikan jalan hot mix oleh Bina Marga Pusat, kemudian 3 bulan kemudian sudah rusak lagi. Ini kan ketika tonase diperketat, yang teriak industri. Kata industri, ya udah silakan tonase perketat, tapi kan barang yang harusnya sekali jalan harus 3 kali, harus 2 kali. Tapi dampak berikutnya kemudian harga barang jadi naik, masyarakat yang terkena gitu. Hitung-hitungannya mending masyarakat kena kenaikan barang, masyarakat luas terkena dampak dari tonase yang diperketat, atau tonase kemudian dibiarkan begitu saja dan jalan rusak, tapi kemudian diperbaiki secara terus menerus yang belum selesai terus menerus. Nah kelihatannya ini kalau kata Pak JK, kalau industri ingin efisien nggak salah, masyarakat ingin jalan bagus nggak salah. Nggak salah dua-duanya. Nah yang paling benar adalah katanya kalau pemerintah membangun jalan paling kuat, tonase berapapun akan kuat di laut tonase berapapun beratnya gitu. Nah barangkali sisi ini harus menjadi perhatian kita. Nah sekarang kan jembatan timbang di undang-undang yang baru tentang pemerintahan daerah, jembatan timbang itu asalnya di provinsi. Nggak ada yang beres karena ternyata mobil itu nggak bergerak dari provinsi. Pasti mobil yang di Jawa Barat itu pernah sebelumnya di Jawa Tengah, Jawa Timur dulu, atau dari Jakarta, dari Merak, ketika kemudian barangnya diangkut ke kawasan Jawa Tengah, lewat Jakarta, lewat Banten, bahkan Banten, Jawa Tengah, DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah. Jadi nggak pernah ada penyelesaian jembatan timbang itu. Nah kemudian ya kelihatannya untuk keluar dari polemik ini, tonase ketat, industri teriak. Kemudian tonase nggak diperketat, Bina Marga sibuk memperbaiki jalan tiap tahun. Ini perlu ada penyelesaian. Penyelesaiannya mungkin ya kita sepakat bersama bahwa anggaran negara harus lebih fokus kepada jalan yang sangat kokoh dan kuat sehingga tonase berapapun bisa melewati. Itu yang ketiga. Yang keempat terkait ketahanan pangan. Ini juga tentu infrastruktur ya, tapi infrastruktur irigasi. Ini sebagai sebuah gambaran Pak Rijal Jalil, sebagai gambaran tentang ketahanan pangan. Jawa Barat itu sampai hari ini masih menjadi penghasil padi terbanyak di Indonesia. Tapi perlu kita lihat potretnya seperti apa. Potretnya adalah ternyata 80% sawah di Jawa Barat ada di kawasan utara. Panennya, IP-nya, indeks panennya, indeks pertanamannya hanya 1,8 kali per tahun. Jadi 80% sawah Jawa Barat ada di utara, indeks panennya 1,8 kali per tahun. Di selatan indeks tanam dan panennya 2,8 kali per tahun setiap tahun. Berarti hampir sempurna kan? Paling sempurna 3 kali, ini 2,8 kali. Tapi sayang, jumlah sawahnya hanya 20% di antara sawah di Jawa Barat. Nah pada posisi seperti ini Pak, ternyata Jawa Barat masih menjadi penghasil padi paling banyak di Indonesia. Bagaimana kalau kemudian infrastruktur irigasi diperbaiki keseluruhannya? Mungkin butuh nggak terlalu banyak Pak Menteri, ya nggak terlalu banyak lah untuk infrastruktur irigasi seluruhnya bagus itu sekitar hitung-hitung kasar ya 10 triliun ya kira-kira gitu. Nggak terlalu banyak saya kira untuk ketahanan pangan. Untuk ketahanan pangan, dan ini bisa naik 30-40% pangan di Jawa Barat gara-gara infrastruktur bagus. Jadi kalau kawasan utara itu
yang 80% sawah yang sekarang indeks panennya 1,8 berubah jadi ke 2,8, ini bisa naik luar biasa hasil tanam di Jawa Barat ini. Barangkali ujungnya adalah mengapa urusan pangan penting, sebab ya amat sangat penting karena berhubungan dengan kehidupan. Mengapa pertanian penting? Sebab para petani itulah jumlah masyarakat kita yang paling banyak. Jadi 40% masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Jawa Barat adalah petani nelayan. Dan ternyata wajah kemiskinan itu wajahnya 80% wajah petani, wajah nelayan. Jadi kita sebagai bangsa kalau berpihak kepada petani nelayan dan berhasil keberpihakan tersebut sama dengan menyelesaikan 40% Indonesia, sama dengan menyelesaikan kemiskinan 80% di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gub. Mungkin Pak Menteri kita respon dulu masalah air dulu. Yang dari Pak Cornelis. Terima kasih Pak Gubernur Kalbar dan Gubernur Jabar, ini supporter kami. Tentang masalah air harus di-manage dengan lebih baik karena 50 tahun lagi akan menjadi sumber perkelahian. Saya kira dengan ini mungkin yang disampaikan beliau, air baku dari Penepat ke Pontianak yang berjarak sekitar 60 km ya Pak dari Pontianak, yang melewati beberapa kabupaten tadi. Kemarin kami baru dari sana, memang kabupaten-kabupaten minta alokasi airnya karena memang mereka, karena di Pontianak ini yang intake yang lalu sudah kena intrusi air laut sehingga kualitasnya tidak memadai untuk dibuat air bersih atau air minum. Saya kira seperti hanya misalnya sumber air minum kota Semarang yang dari Gunung Ungaran, pasti Kabupaten Semarang juga mempunyai alokasi air. Jadi kalau memang ini sumber air Penepat ke Pontianak, itu ya memang harus dialokasikan ke kabupaten-kabupaten yang dilalui oleh pipa primernya Pak. Kalau enggak berarti memang mismanagement kita. Jadi saya kira nanti seperti yang Bapak sarankan, Kementerian PU sama Dewan Air atau Pak Gubernur pasti akan kemarin saya sudah bilang itu. Yang perbatasan tadi sudah, saya kira, terutama pengawasan Bapak. Saya kira ini saya mensupport beliau betul. Saya sudah 6 tahun menjadi Inspektur Jenderal di Kementerian PU. Kalau dulu kan ada IME itu Pak, eksternal memanfaatkan internal atau internal memanfaatkan eksternal. Jadi saya kira dari dulu memang harapannya BPK menjadi satu-satunya institusi pengawas yang kuat untuk keuangan negara ini, saya kira. Karena setiap tahun kami ini melaksanakan 3 kegiatan. 1, melaksanakan pekerjaan yang diamanahkan tahun itu. 2, merencanakan pekerjaan yang akan dilaksanakan tahun depan. Dan yang ketiga, mempertanggungjawabkan yang sudah kita kerjakan tahun lalu. Jadi pasti kami ketemu dengan para auditor ini Pak, apakah eksternal maupun internal. Nah sekarang BPKP sebetulnya sudah lebih banyak difungsikan sebagai probity audit, pendampingan, sehingga mungkin BPK ini dengan support rakyat menjadi satu-satunya auditor di negara kita Pak. Saya kira itu Pak, terima kasih. Kalau untuk irigasi saya kira kami selalu dengan Pak Aher ini memang kita mempunyai irigasi yang menurut data kami 52% dalam kondisi rusak, sebesar 3 juta hektar jaringan irigasi kita rusak. Yang 500.000 itu punya pusat, bukan punya tanggung jawab pusat berdasarkan undang-undang, baik itu undang-undang sudah dibatalkan maupun undang-undang otonomi daerah pembagian kewenangan. Yang 500.000 ada di provinsi, dan 2 juta ada di tanggung jawab kabupaten. Nah ini yang mungkin seperti halnya jalan tadi, jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Nah ini memang sedang dicari mekanismenya Bapak. Selama ini dari sidang kabinet selalu kami didorong, kami sudah membawa ini, aspirasi ini, tapi Menteri Keuangan masih meyakini dengan DAK. Dengan DAK yang akan diperbesar, baik itu jalan maupun DAK irigasi. Jadi
Kalau kita misalnya 10 triliun aja selesai untuk Jawa Barat, mestinya kita memang, kalau saya programming dengan think big at the beginning, not at the end. Okay. PU ini kalau sekarang 120 triliun, nanti tahun kelima, berdasarkan historical data, itu 240 triliun. Biasanya 2 kali lipat dari akhir tahun pertama, itu berdasarkan 2004 maupun 2009. Jadi kalau kita tahun pertama ini 120-an, nanti tahun kelima 240. Nah, kalau kita berpikir itu 10 triliun kan berarti menjadi kecil menurut Pak Ahir. Saya sepakat dengan itu, Pak. Tapi kayak seperti halnya misalnya kita gaji pegawai negeri berapa? 3 juta? Kan nggak mungkin kita bisa punya rumah. Takut kita mau beli rumah. Tapi kalau kita berpikir jadi pegawai negeri 30 tahun, berapa kita punya uang? Pasti kita akan berani ngambil rumah. Jadi itu konsepnya think big at the beginning, not at the end. Saya kira terima kasih Pak Ahir, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Pak Gub, yang terkait pemeriksaan memang banyak keluhan seperti itu. Kami berusaha untuk meyakinkan teman-teman lain, ya, Bapak sudah paham ya maksudnya, bahwa pemeriksaan itu hanya bisa dilakukan oleh BPK. BPKP itu apip membantu bapak-bapak. Kalau ada persoalan BPKP yang maju dulu. BPKP harus berpihak kepada aparatur pemerintah. Bukan dia mendorong-dorong supaya ada masalah. Enggak, dia turut menyelesaikan masalah. Saya mau kasih contoh peran BPKP yang positif ya. Pada saat Perhutani dan Dinas Kehutanan meminta ganti rugi tegakan kayu di Waduk Jati Gede 98M, kita undang ke BPK, BPKP-nya kita undang, teman-teman PU kita undang, dan Kehutanannya kita undang. Begitu saya jelaskan posisinya Apip, itu langsung teman-teman Kehutanan langsung setuju 36M yang harus dibayar oleh PU yang ada anggarannya. Yang 98 itu enggak jelas sumbernya. BPKP, Apip mengatakan hanya 36M. Ya sudah, kebetulan yang meriksa kehutanan kita juga selesai. Nah, Pak Menteri, yang terkait dengan ada kesulitan yang terkait dengan perbatasan, terutama dengan status hutan lindung, hutan produksi dan lain sebagainya. Kami akan memfasilitasi itu. Mungkin 2 bulan ke depan. Memang Menteri Kehutanan sudah minta ketemu kita, tapi karena kita memprioritaskan infrastruktur KPU-an dan listrik minggu depan di UI, setelah itu kita akan bicara, Pak. Jadi supaya Menteri Kehutanan agak sedikit membuka diri yang terkait terutama dengan pembangunan di perbatasan, ya Pak. Jadi nggak usah khawatir Pak Kurnalis. Kita dengan Barreskrim juga dekat, dengan Kejaksaan juga dekat. Mudah-mudahan teman-teman itu sudah paham posisi masing-masing, dan tidak ada lagi teman-teman kita yang sedang proses perencanaan sudah dipanggil-panggil atau diperiksa gitu. Dan itu sangat mengganggu ya. Pak Ahir, mungkin kami akan membuat surat edaran gitu ya kepada semua daerah untuk pekerjaan yang sebenarnya bukan menjadi kewajiban provinsi ya, karena status jalannya jalan kabupaten misalnya, terus Bapak mengerjakan, demikian juga dari PU mengerjakan yang provinsi. Kita akan buat surat edaran bahwa itu tidak jadi masalah, asal nilai asetnya itu jelas, kemudian kita hibahkan kepada pemakai. Kita akan buatkan edaran itu sehingga itu tidak menjadi bagi kita itu kan kantong kanan kantong kiri aja, hanya tinggal soal akuntansinya aja Pak Gub. Gitu Pak Gub ya. Oke, kita coba meningkat. Mohon maaf Bapak, ya. Ini yang terakhir juga kita harus hati-hati, tapi kalau tidak nanti semuanya akan begitu, pasti akan kewalahan juga. Ini kan budget constraint kan, jadi harus memang yang misalnya yang strategik nasional, yang belum status nasional tapi mempunyai kriteria tertentu yang baru yang boleh. Misalnya untuk kebutuhan nasional atau internasional, konferensi Asia Afrika. Jadi ada hal-hal spesifik. Kalau tidak nanti semua mengharapkan begitu malah blunder lagi. Saya kira mohon dengan hati-hati kita rumuskan kebijakan itu Bapak. Mohon maaf, terima kasih.
Baik, kami persilakan para bupati yang hadir, yang kalau bisa singkat, padat, kemudian nanti bisa direspon langsung dari depan. Mungkin sebelah kanan dulu, nanti habis itu Ibu Rita ya. Yang baju biru, oh dari Ngada, silakan. Ya Pak. Ngada. Pendek, padat Pak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Rizal, Pak Menteri PU, Pak Rektor, para gubernur, para bupati. Menarik sekali di sini berbicara tentang infrastruktur, Pak. Kami khusus dari wilayah timur, Pak. Ini mewakili Nusa Tenggara, khususnya Nusa Tenggara Timur sampai ke Papua. Bahwa berbicara tentang infrastruktur adalah salah satu yang sangat berhubungan dengan perekonomian. Kita melihat kenapa harga semen di Papua menjadi 1,5 juta dan lain-lain sebagainya, itu karena keterbatasan infrastruktur darat. Sementara yang kami rasakan sekarang, Pak, di tingkat kabupaten rata-rata kita memiliki ruas jalan kabupaten untuk mengakses kecamatan-kecamatan rata-rata di atas 1.000 kilo, Pak. Anggaran yang kami dapat hanya dari DAK saja. Saya di kabupaten di NTT itu tidak lebih dari 20 miliar, Pak. 15 miliar. 15 miliar dengan kondisi topografi NTT yang dari buka jalan 1 kilo kurang lebih 3 sampai 4 miliar. Potong gunung, terus kemudian begitu potong longsor dan lain-lain sebagainya. Biaya peningkatan sampai dengan korporasi itu lebih dari 3 miliar. Ditambah 4 miliar jadi 7,5 miliar, 15 miliar 1 tahun 2 kilo, Pak. Ya 2 kilo. Itu artinya kami harus tunggu kurang lebih 500 tahun untuk mengakseskan kecamatan, Pak. Ya. Kami sempat berbangga ketika pada 2-3 tahun yang lalu ada dana percepatan infrastruktur atau DPID yang kita ketahui bersama. Itu dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Tapi karena ada persoalan administrasi di pusat, ya, ada negosiasi dan ada lain-lain, kemudian persoalan program itu dihapus. Ini kan jadi soal, Pak. Sementara wilayah timur ini, saya dari penjelasan tadi, kami terus terang dari wilayah timur kami sungguh merasa bahwa kami sedang mau ditinggalkan. Karena yang diomong tol, jalan raya, semuanya di wilayah barat, Pak. Kami tidak pernah disinggung. Sementara kebutuhan kami sama dengan wilayah barat, Pak. Ya, kalau tidak ada perhatian pemerintah untuk mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur di wilayah timur, jangan harapkan bisa maju, Pak. Ada 187 kabupaten tertinggal di Indonesia, Pak. Dan rasa sebagian besar itu ada di wilayah timur, Pak. Ya, ini kami akan terus dibiarkan, Pak. Ini yang kami rasakan dari penjelasan. Tidak ada yang menyentuh bahwa wilayah-wilayah yang tadi Pak Rektor Pramadina menjelaskan itu hal yang betul kami rasakan. Tapi kalau tadi yang dijelaskan hanya untuk menyelesaikan persoalan kita Indonesia, tapi tidak memperhatikan untuk bagaimana kebutuhan Indonesia secara keseluruhan. Kami juga ini bagian, Pak. Kalau tidak ada pikiran sentuhan untuk bahwa kami ini supaya didekatkan dengan provinsi atau kabupaten lain, kami akan tetap sulit, Pak. Kami akan tetap sulit. Masih sebagian besar kecamatan kami tidak terjangkau oleh infrastruktur. Terbuka tapi tidak bisa dimanfaatkan pada musim tertentu. Ya, dana yang kami dapatkan ini kurang lebih 15 sampai 20 miliar. Dengan kebutuhan anggaran yang kami jelaskan tadi, percaya Pak, kami akan tetap tertinggal. Ini mohon pertimbangan, Pak, supaya mudah-mudahan bisa ada kebijakan. Yang saya sebutkan DPPID, yang kesalahan orangnya, yang kami biasa sampaikan bahwa kenapa ada tikus di lumbung yang rusakkan padi, kenapa lumbungnya yang harus dibakar, bukan tikus yang dikejar. Ya, Pak. Dulu ada program itu, Pak, sehingga kami merasakan ada baiknya. Ada ya program akselerasi percepatan pembangunan daerah tertinggal khusus di infrastruktur. Kami rata-rata di kecamatan memang harga agak tinggi karena memang aksesibilitas yang belum terbangun secara baik. Ya, ini mungkin saya mohon pertimbangan ini untuk kita semua. Nanti kita respon, Pak, ya. Terima kasih. Bu Rita.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Menteri, Ketua BPK, dan seluruh hadirin sekalian. Langsung saja Pak, kalau kita membanding-bandingkan infrastruktur negara kita dengan negara lain, negara tetangga saja Malaysia sangat jauh tertinggal kita. Apalagi Kutai Kartanegara Pak, sangat banyak sekali infrastruktur kita yang masih perlu perhatian penuh. Di sini Pak, saya harus menyampaikan banyak hal, misalnya jalan nasional kami, juga jembatan kami. Jalan nasional kami Pak, yang menuju kota, ibu kotanya saja Pak, itu rusak parah. Saya meminta-mintanya itu seperti pengemis, bahkan datang Komisi 5, belum Bapak Menteri yang jadi Menteri, dan sampai membawa seluruh tokoh masyarakat. Karena saya bingung kenapa jalan nasional itu tidak diperbaiki, padahal itu jalan masuk menuju ibu kota. Luasnya, panjangnya sekitar 23 km, yang dibaikin dan dimasukkan anggaran hanya 16 km, masih ada sisanya. Kemudian sisanya itu saya minta kepala PU saya duduk di kementerian untuk meminta kepastian apakah bisa merubah alih status. Kemudian kita akan mengerjakannya, karena kalau 5 km saja kita mampu Pak untuk mengerjakannya. Tapi tetap sampai hari ini tidak diberikan surat pelimpahan itu, dan saya juga masih bertanya dengan Pak Ketua BPK, apakah benar bisa dihibahkan demikian Pak? Tadi seperti Pak sampaikan, karena dari kementerian yang dulu Pak tidak bisa. Dan ini menjadi masalah kami, tinggal sedikit lagi. Dan alhamdulillah saya terima kasih, mudah-mudahan terus dikawal Pak. Kami membutuhkan jembatan yang cukup banyak di Sungai Mahakam ini Pak, karena sungainya panjang, sungai terpanjang di Indonesia, dan satu jembatan yang sudah teranggarkan di APBN, dan mudah-mudahan tidak rubuh lagi Pak, dan mohon dikawal terus pembangunannya karena ini adalah proyek APBN. Kemudian Pak, jujur saja kalau Kutai Kartanegara ini diketahui sebagai daerah penyumbang terbesar di Asia negara. Tahun 2014 kami menyumbang sekitar 123 triliun kepada negara, kembalinya hanya 5,6 triliun. Meskipun demikian, rakyat Kutai Kartanegara masih sabar, dan mudah-mudahan dari kementerian bisa memberikan beberapa proyek APBN-nya, sehingga adalah keseimbangan antara pemberian yang diberikan dengan apa yang kami terima. Karena kalau melihat jumlah yang kami setorkan dengan dana hasil migas ini sangat tidak seimbang Pak. Apalagi Kutai Kartanegara, luas wilayahnya Pak, 40 kali lipat kota Jakarta, 619 kota Solo, 36 kali lipat kota Samarinda. Jadi sangat luas dan infrastruktur yang dibangun sangat banyak. Sehingga kalau bilang orang Kutai Kartanegara itu daerah kaya, uangnya iya, tapi yang dibangun juga sangat banyak. Sehingga mohon perhatian Bapak Menteri untuk memberikan perhatian kepada daerah Kutai. Kemudian saya juga berharap pada Ketua BPK untuk sampling setiap mau turunnya BPK ke daerah. Saya berterima kasih Pak, semakin banyak saja petugasnya untuk disebarkan dengan BPKP di daerah. Samplingnya itu untuk PU Pak, karena mata saya hanya 2, PPTK kita itu kadang-kadang juga tidak profesional, sehingga ketika sampling tapi jangan jadi temuan Pak. Sampaikan 60 hari harus perbaiki demikian, sehingga kurang volume dan sebagainya itu cepat kita atasi. Itu lebih baik Pak, karena kami ingin membangun infrastruktur yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang di tengah silakan Pak. Enggak, Bapak yang depan. Terima kasih Pak. Saya perlu memperkenalkan diri, nama saya Rusmadi, pelaksana tugas Sekda Kalimantan Timur, mewakili Pak Gubernur Kalimantan Timur. Saya kira Bu Rita, Bupati tadi sudah menyampaikan mengenai kondisi infrastruktur, tetapi satu hal mungkin yang penting kami sampaikan, kami harus berterima kasih kepada pemerintah pusat yang memang pada tahun-tahun terakhir ini sudah memberikan perhatian terhadap percepatan infrastruktur, dan seperti disampaikan oleh Pak Profesor Firmansyah tadi, memang Kalimantan Timur, Kalimantan pada umumnya memang potensi ekonominya besar Pak. Hanya memang infrastrukturnya yang lambat. Oleh karena itu memang tidak ada cara lain untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang besar ini kecuali percepatan infrastruktur. Oleh karena itu kami memberikan apresiasi dan mohon perhatian infrastruktur ini tidak lagi di Jawa Pak. Mudah-mudahan sudah keluar Jawa. Kemudian yang kedua, masalah perbatasan. Saya kira tadi Pak Gubernur Kalimantan Barat sudah menyampaikan persoalan perbatasan. Saya kira jangan terulang, terakhir pada posisi sekitar Oktober terulang lagi nih Pak, 10 kampung di Mahulu, Provinsi Kalimantan Timur ini mau hengkang dari Indonesia. Persoalannya sebenarnya sederhana, persoalan Republik ini tidak hadir di daerah perbatasan. Pertama, selain memang
topografi yang bermasalah. Kemudian yang kedua, di sekitarnya ini dikelilingi oleh kawasan lindung, sehingga Pak, aspek regulasi itu menjadi salah satu yang penting. Nah, dalam rangka percepatan, khususnya bagi Kalimantan Timur yang ada daerah otonomi baru Mahakam Ulu, dan itu sekitar 300 km Pak dari ibu kota Kutai Barat untuk bisa menjangkau di perbatasan ini. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur karena dihadapkan dengan berbagai persoalan terutama regulasi, kemudian aspek topografi yang memang berat, kita bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat Pak Menteri. Dan kita bersyukur bukan saja dalam hal target yang sesuai dengan yang diharapkan, tetapi dari sisi biaya bisa lebih murah. Oleh karena itu mungkin best practices yang dilakukan oleh Kalimantan Timur ini untuk APBN Pak, terutama dari batas Kalimantan Barat ke sisi Kalimantan Timur ini bisa menjadi acuan untuk dalam rangka percepatan pembangunan di perbatasan. Kemudian yang terakhir terkait dengan percepatan untuk kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan. Kami harus bersyukur dan berterima kasih kepada Kementerian PU yang sangat berkomitmen Pak, karena dibangun jalan akses 17,5 km walaupun masih belum selesai, tetapi kami berterima kasih. Dan ini karena merupakan masa depan ekonomi Kalimantan Timur, karena basisnya di sana olichemical dengan kelapa sawit yang sekitar 2,6 juta hektar, bahkan untuk Malaysia itu bisa sudah mengalahkan. Oleh karena itu persoalan terakhir yang mungkin perlu dibantu oleh Kementerian PU soal sumber daya air Pak. Karena sumber daya air ini kita sudah membangun intake-nya, sudah terbangun, spamnya perlu dibantu dengan panjang sekitar 26 km Pak. Saya kira untuk percepatan ini kawasan ekonomi khusus ini berfungsi, kita perlu untuk penyediaan air. Saya kira 3 hal itu Pak yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Bupati Belitung, silakan. Pendek, padat Pak. Ya Pak, terima kasih yang saya hormati Pak Ketua BPK RI, Bapak Menteri, Bapak Rektor, dan Prof. Firmansyah, dan para Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak. Jadi saya bagian yang kecil Pak, tapi kecil-kecil capek rawit Pak. Kalau dengerin semua pasti semuanya minta Pak. Ya. Tetapi kalau saya lihat Pak, proses membangun Belitung Timur cukup bagus Pak, jalannya dari pusat. Cuma memang ada yang agak ngelitik saya Pak. Yang pertama, jalannya sudah bagus ditambahin 0,5 meter, padahal di tempat lain masih ada yang belum Pak. Kenapa enggak diberesin gitu aja Pak? Jadi yang 0,5 meter kiri kanan itu enggak usah dulu. Nah itu satu Pak. Nah terus masalah hukum, ini saya ngalamin sendiri Pak. Jadi kalau kita tidak baik-baik itu Pak, ya artinya tanda kutip Pak, itu pasti dipanggil terus Pak. Dan anehnya Pak, belum BPK periksa pun itu sudah bisa di tangan oknum tertentu Pak. Dan memang ini kepastian hukum itu akan sangat menyusahkan kami, khususnya staf saya Pak. Karena biasanya PNS itu kalau sudah dipanggil Pak, itu tidak bisa tidur siang malam Pak. Saya sendiri bingung Pak. ULP saya itu pernah mau mogok masal Pak. Tapi saya bilang sama mereka, Mbok kalau tidak salah ya tidak usah takut, mau dipanggil 10 kali datang 11 kali aja. Itu. Tapi itu yang perlu diperbaiki Pak. Dan saya setuju juga Pak, kalau memang bisa dari provinsi, dari pusat, jalan provinsi dan sebagainya, kalau strategik itu memang bagaimana efisiensi dan memanfaatkan sebaik mungkin. Misalnya seperti Belitung Timur, tidak usah 4 jalur dulu, hanya 2 jalur dulu, tapi satu pulau bisa dibikin Pak, jadi utara selatan, karena kita juga masuk kawasan ekonomi khusus Pulau Belitung Pak. Karena kami yakin kalau ini bisa dibuat, kami tidak akan kalah bersaing dengan Lombok Pak. Dan Belitung akan menjadi salah satu destinasi wisata dunia ke depan. So itu saya terima kasih untuk undangan hari ini, dan tentu saya juga berharap dari ITB untuk membantu, kemarin sudah MOU, terutama dari Prof Pengairan untuk membantu irigasi kami. Dan kami terima kasih dengan pusat Balai Besar yang sudah membangun
PC bendungan untuk irigasi 3.000 hektar Pak. Moga-moga akhir tahun ini selesai, tahun 2016 kita bisa buka 3.000 hektar ini sehingga 2017 bisa swasembada beras satu Pulau Belitung. Nah itu kira-kira. Terima kasih Pak, selamat siang. Sebelah kiri ada, supaya rata ya, ini sudah. Ya silakan Pak, terakhir. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Andus Bambang M. Yasin, Bupati Dombo, Nusa Tenggara Barat, Pak. Masalah infrastruktur jalan, ya memang selama ini kita selalu ya terbagi-bagi jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, Pak. Tapi apa yang kami alami di NTB mungkin bisa menjadi contoh, Pak. Saya selama 3 tahun terakhir ini, saya mendapat alokasi dana untuk perbaikan jalan itu hampir 500 miliar, Pak. Jadi jalan provinsi itu yang memang dikerjakan oleh Kementerian PU. Dan sekarang kita tidak ada lagi membatasi tonase mobil yang masuk ke kecamatan-kecamatan itu. Jadi ya jalan yang menyesuaikan dengan tonase mobil, Pak. Jadi tidak dibalik gitu, mobil yang menyesuaikan diri dengan kekuatan jalan. Jadi kalau di daerah kami sekarang ya itu. Jadi mau mobil berapa pun berat tonasenya, dia boleh ke semua kecamatan. Dan itu ada juga dana sharing dari USAID, Pak, melalui program NRIP. Ya kita nggak tahu bagaimana sharingnya dengan pemerintah pusat, tapi seperti jalan lintas Pulau Sumbawa, itu dikerjakan 3 tahun berturut-turut, dan Australia memberi jaminan, Pak, 25 tahun usia teknisnya itu. Ya tidak seperti cerita jalan Pantura tadi gitu. Setiap orang mau pulang kampung pasti ada perbaikan jalan. Kemudian yang kedua, Pak, ya ini mungkin contoh kasus, Pak. Mungkin pemerintah perlu juga mulai fokus menangani masalah-masalah ini. Jadi tidak semua harus ditangani, Pak. Ya karena uang kita juga memang terbatas. Misalnya sekarang infrastruktur gitu. Bagaimana kalau kita fokus infrastruktur untuk pertanian? Ya mewakili yang 40% rakyat Indonesia tadi. Saya ambil contoh, Pak. Saya 4 tahun, 5 tahun ini jadi bupati. Kami 5 kali panen jagung dalam jumlah yang sangat luas. Tahun ini mungkin Pak Presiden akan datang untuk panen raya. Kita ada 40.000 hektar jagung. Jadi program misalnya untuk bantuan rumah murah atau stimulus dan sebagainya seperti yang selama ini, ya tahun lalu saya tolak dari provinsi gitu. Jadi kita diminta dana sharing supaya Pemkab membuat program beda rumah. Ya saya sampaikan lebih baik uang ini kita pakai untuk memodali petani. Karena ke akar masalahnya yang kita tangani gitu. Karena kalau kita perbaiki rumah, Pak, tanpa memastikan mereka ini akan memiliki sumber pendapatan yang jelas, ya 5 tahun lagi kita akan kembali lagi perbaiki rumah itu gitu. Jadi lebih baik sumber masalahnya kita tangani, misalnya subsidi untuk pertanian. Ya mungkin sekarang ada pupuk subsidi, tapi saya pikir itu pekerjaan yang sia-sia juga, Pak. Karena di daerah itu menjadi masalah. Pupuk subsidi ini kuotanya tidak pernah sesuai dengan kebutuhan. Langsung aja Pak, konkretnya yang terkait infrastruktur apa lagi? Ya, mungkin infrastruktur itu seperti irigasi, Pak. Jadi ada bendungan yang sudah puluhan tahun tidak pernah dikeruk. Ada irigasi primer yang tidak pernah dibersihkan. Dan kadang-kadang kalaupun dibersihkan karena menyangkut kewenangan-kewenangan itu akhirnya tidak tertangani secara tuntas. Nah, kemudian yang berikutnya tadi masalah misalnya seperti perumahan dan sebagainya tadi, Pak. Ya saya lebih cenderung dana itu kita fokus misalnya untuk petani misalnya seperti itu. Sekarang kuota pupuk itu tidak pernah sesuai dengan kebutuhan petani, Pak.
pupuk subsidi. Jadi itu mungkin lebih baik ditiadakan saja. Tapi pada saat panen, petani yang disubsidi. Jadi misalnya saja siapa saja petani itu yang keluar dengan 10 ton gabah dari sawahnya, negara membeli dengan harga tertentu. Tidak seperti sekarang, petani berdarah-darah berebut pupuk, begitu jualan Pak, dia berdarah-darah mencari harga yang bagus gitu. Jadi mungkin ini juga yang harus jadi perhatian. Baik Pak. Ya mungkin itu Pak. Ya, yang sebelahnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber dan seluruh hadirin yang berbahagia. Saya Haji Ambotang, Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Dalam hal ini langsung saja ke poin Pak. Kabupaten kami, Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu 93% lautnya ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lautnya provinsi, dan kemudian kami punya penduduk 230.000 kurang lebih, dan kemudian apabila musim kemarau udah pasti Pak kena wabah muntaber, tapi apabila musim hujan itu demam berdarah. Karena apa? Musim kemarau kami kekurangan air bersih, musim hujan daerah kami daerah rawa, sulit untuk mengantisipasi. Dalam artian sekarang kami dengan keberadaan di sini, kami berharap kepada Kementerian PU untuk dapat memperhatikan air bersih kami Pak. Air bersih yang saat ini baru sekitar 15% Pak. Nah, dari 15% ini kami coba berusaha dari APBD kami yang terbatas. Namun alangkah baiknya kalau mungkin dari Kementerian PU tentunya dapat memperhatikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait dengan pembangunan air bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, Tanjung Jabung Timur juga penghasil sawit Pak, yang sudah alih fungsi lahan. Sebagian 70% sudah alih fungsi. Tentunya para petani kami ini sudah menghasilkan sawit, tetapi menjangkauan ke pabrik itu masih sangat jauh dan terkendala dengan infrastruktur. Kami berharap dengan rektor ITB tentunya mahasiswa dan mahasiswi berinovasi untuk membuat pabrik kelapa sawit yang kira-kira mini, yang bisa dikuasai oleh masyarakat tapi tidak dengan pengusaha. Seperti mungkin salah satu contoh seperti pabrik padi di mana tempat itu ada. Kalau ini memungkinkan bisa bentuknya mini, bisa dikuasai oleh masyarakat atau toko kecil, tidak dengan pengusaha, ini maka memudahkan masyarakat kami untuk berproduksi dan menghasilkan ekonominya lebih baik. Terima kasih banyak Pak. Cukup ya? Masih ada Pak? Cukup dulu Pak, cukup ya. Masih ada Pak. Masih banyak itu. Oh ya. Pak. Nih, Pak, ntar kiri dulu. Terima kasih, mudah-mudahan hanya 2 menit Pak. Saya Hamim Pou Pak, Bupati Bone Bolang, Provinsi Gorontalo. Saya pertama, karena ini ada pertemuan BPK dengan PU dan bicara soal infrastruktur dan masalah-masalah terkait dengan infrastruktur ini Pak. Saya menyarankan kita ini seperti mau jadi terpidana semua nih, Bupati, Wali Kota, Gubernur Pak. Karena itu kalau bisa ada rapat bersama BPK, BPK RI, Kepolisian dan Kejaksaan. Ya, ada MOU bersama Pak, lalu bikin pedoman Pak. Pedoman itu kemudian diedarkan ke seluruh aparat penegak hukum, termasuk Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Selama ini Pak kadang-kadang jadi liar, sampai orang-orang yang di kalangan bawah oknum kejaksaan yang baru itu masuk keluar kantor Pak, periksa ini, periksa itu, tanpa ada surat perintah meriksa dan lain sebagainya. Dan ini membuat pegawai kami jadi takut Pak, gelisah, seolah-olah kami ini semua jadi penjahat-penjahat Pak. Jadi itu mohon ditindaklanjuti Pak, ya. Ada rapat bersama lalu keluar pedoman bersama soal pemeriksaan. Ya. Ini tolong dicatat Pak Rizal, supaya tidak cuma jadi wacana, tolong ditindaklanjuti. Apalagi kami ini udah dekat-dekat pilkada semua Pak. Ya, lebih bahaya lagi Pak. Nanti di sana mau selesai, dia mau nyalon lagi, kita carikan salahnya, kita jadikan dia tersangka. Ya sudahlah, kita nggak bisa maju Pak. Karena stigma masyarakat sudah sangat buruk kalau tersangka itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ke Pak Menteri. Ini sebenarnya penyampaian berulang Pak Menteri waktu pertemuan dengan Bapak Presiden bulan lalu di Istana Bogor. Di kabupaten kami itu ada 4 kecamatan Pak, mau minta jadi daerah otonomi baru, kabupaten baru. Karena mereka merasa terisolir dan secara fisik ya terisolir 4 kecamatan tersebut ya. Mereka hanya minta pembangunan jalan Pak,
hanya panjangnya 15 km, ya. Itu wilayah Bone Pesisir, 5 kecamatan. Dengan dibangunnya 15 km itu saja Pak, itu sudah bisa menyatukan kabupaten ini. Nah itu sudah saya sampaikan ke Pak Menteri melalui Gubernur, mungkin juga karena pilihan politiknya beda, sehingga nggak pernah ada keputusan untuk membangun jalan tersebut. Daripada kita bikin daerah otonomi baru Pak, 400 miliar 500 M, ini hanya 15 kilo, cuma 50 miliar Pak. Tapi daerah kami aman dan tidak ada tuntutan menjadi kabupaten baru tersebut Pak. Tolong dicatat Pak, Kabupaten Bone Bolango. Ya. Jalan ruas, pembangunan jalan Botu Tonuo, Bulondala Pak. Botu Tonuo, Bulondala, Kabupaten Bone Bolango. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak, cepat Pak, terakhir kita nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Saya dari tadi ingin ngomong tapi saya percepat saja Pak. Saya dari Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten yang terluar, terpinggir dan tertinggal. Tapi 5 tahun terakhir ini pemerintah pusat sangat memperhatikan daerah ini, oleh karena itu kami diundang untuk hadir dalam seminar sehari ini. Pertama, ucapan terima kasih pada Kementerian PU, Pak Menteri PU yang memperhatikan Provinsi Sulawesi Tengah dan khususnya Kabupaten Morowali. Terutama infrastruktur jalan nasional yang dilalui oleh 2 provinsi, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan. Ini yang menyebabkan sehingga pemerintah pusat sangat memperhatikan daerah ini. Yang kedua, barusan bulan Februari yang lalu, Menteri Perindustrian Republik Indonesia meresmikan Kabupaten Morowali ini sebagai kabupaten kawasan industri terpadu. Karena pabrik smelter yang terbesar di Indonesia yang ada di Kabupaten Morowali, pada bulan Mei ini akan meluncurkan produk yang pertama. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar infrastruktur di sana, khususnya pelabuhan transnasional untuk mengangkut produk-produk smelter yang akan diproduksi pada bulan Mei yang akan datang. Nah, rencana Pak Presiden akan diundang untuk meresmikan dan pengerjaan bandara dan pencanangan kawasan Minapolitan. Infrastruktur yang ada di Kabupaten Morowali ini, karena saya jalan dari Palu sampai Sulawesi Tenggara, hampir kira-kira 75% infrastruktur nasional itu semakin hari semakin baik. Usul kami Pak, coba berikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi jalan-jalan atau infrastruktur nasional ini. Karena kalau ada kewenangan kabupaten kepada bupati, wakil bupati, itu hasil yang akan dicapai itu akan maksimal. Diberikan kewenangan. Kalau bupati tidak menandatangani proyek-proyek itu sudah selesai, jangan dianggap itu selesai. Itu kewenangan. Yang kedua, pada Pak Ketua BPK, saya mohon, ini hasil audit dari BPK. Kami Kabupaten Morowali 5 tahun terakhir ini dari disclaimer menjadi WTP. Kemudian Pak, usul kami agar hasil audit BPK ini, hasil pemeriksaan BPK ini jangan transparan Pak. Sebab kalau transparan itu dikopi oleh wartawan, cepat sekali dia keluar. Nah kalau temuan-temuan ini tersebar di semua media cetak, bahkan sampai media elektronika, itu makanannya yang lain-lain itu Pak. Sudah jadi makanannya itu hari-hari. Kalau bisa ini, walaupun era keterbukaan sekarang ini, Pak jangan hasil audit BPK itu harus dirahasiakan. Mengapa? Karena ini makanannya mereka-mereka itu. Jadi itu. Yang terakhir Pak, yang saya mau sampaikan khusus pada Pak Rektor ITB, kami satu-satunya kabupaten yang pernah bekerja sama dengan ITB. Masih era, mungkin sudah Pak Rektor sekarang. Dan ini mohon dilanjutkan lagi karena Kabupaten Morowali ini akan mendirikan politeknik industri. Dan kita tenaga kerja di bidang pertambangan sampai 10.000 pencari kerja di Kabupaten Morowali.
Jadi kalau tenaga-tenaga skill lokal ini tidak ada perguruan tinggi yang walaupun sifatnya D3 atau akademik, kami mohon ini ditunjang Pak Rektor IPB, supaya Politeknik Industri ini jadi kenyataan pada tahun anggaran 2016 yang akan datang. Dan kami juga mengundang, kalau ini pabrik smelter ini sudah berproduksi Pak, kami juga mengundang Pak Menteri Ketua BPK untuk bisa juga hadir bersama-sama untuk menyaksikan produksi smelter yang pertama di Kabupaten Morowali. Terima kasih Pak. Baik, kita akan merespon satu-satu. Pertama, saya harus menegaskan bahwa berdasarkan data dari DPR dan Departemen Keuangan, bantuan untuk desa itu sekarang berkisar antara 1,2 sampai dengan 1,8. Tergantung kondisi desanya masing-masing. Melalui forum ini saya ingin mengatakan, Pak Bupati, Wali Kota, tolong itu disupervisi juga, tolong diawasi juga supaya dia tepat guna dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Khusus mengenai tadi beberapa institusi yang disebut, kejaksaan, polisi, kami berusaha Pak Gub, para bupati semua, berusaha untuk meyakinkan teman-teman itu, kalau ada kerugian negara, ya tunggu BPK ngitung dulu, baru masuk. Ya, jadi tidak ada proses sebelum itu. Ya, beberapa daerah ini sudah jalan Pak. Dan saya kebetulan Senin lalu diundang oleh Jampitsus untuk ya tausiah terhadap 100 orang jaksa terbaik. Nah itu sudah mulai kita sampaikan. Kita harus optimis bahwa situasi ini akan berubah, tapi memang tidak begitu cepat Pak ya. Saya sepakat tadi bahwa pemeriksaan itu memang hanya bisa dilakukan oleh BPK. Semua instansi harus masuk setelah BPK masuk. Kalau BPK mengatakan tidak ada kerugian negara, ya jangan dicari-cari dong. Dan yang menjadi persoalan juga Pak, memang kalau masyarakat atau LSM di tempat Bapak itu mengadu, nah itu dia responnya itu. Mengadu kan belum tentu benar, ya kan? Nah jadi pelan-pelan kita berusaha dan pertemuan kita juga cukup intens. Hampir semua tadi pembicara mengingatkan masalah itu. Dan kemudian mengenai laporan Pak, BPK sudah berusaha untuk tidak memuat semua temuan di websitenya BPK Pak. Pada saat Kepala Perwakilan BPK menyampaikan laporan di DPRD Bapak, itu kan nggak dibagikan semua laporan itu Pak. Laporan itu hanya diberikan kepada Ketua DPRD dan pimpinan. Yang menjadi persoalan, kalau politiknya di sana nggak stabil, pasti ini digunakan Pak. Dan saya pernah melihat salah satu provinsi, laporan dari BPK itu anggota Dewan tuh nggak terima Pak. Yang terima cuma Ketua DPR doang, kakaknya gubernur. Kalau di provinsi lain termasuk Jawa Barat semua dapat. Nah jadi ada persoalan lokal juga. Tapi yakinlah bahwa tidak gampang menentukan apakah terjadi kerugian negara apa tidak Pak. Itu prosesnya lama. Ya, pesan saya Bapak baik-baik aja sama medianya di sana. Itu aja. Nah khusus mengenai tadi pembangunan pedesaan, mungkin Pak Menteri sedikit penjelasan tentang PIP ya. Sekarang bentuknya seperti apa? Terima kasih Bapak. Sebelum menyangkut pedesaan, saya ingin merespon 8 pertanyaan dari Bapak Bupati. Sama tentang jalan, ini semuanya mesti masalah programmingnya. Jadi misalnya, ini kebetulan kami di belakang Bapak, ada Bapak Direktur Bina Program Jalan, Sumber Daya Air, Kepala-Kepala Balai Besar, ada di sini Pak, pasti Direktur Binteknya dan beberapa Direktur juga hadir. Jadi program usulan-usulan Bapak saya kira sudah dicatat beliau-beliau dan nanti sehingga beliau mendengar sendiri dari forum ini. Oke? Pertama tentang programming Bapak. Tadi ada disebutkan sudah cukup lebar dilebarin, tapi kok nggak diperpanjang. Jadi memang jalan tuh kadang gitu. Sudah selesai kurang panjang,
sudah selesai kurang lebar. Ini dilebarin dulu kok nggak diperpanjang. Jadi itu programming. Saya kira ini teman-teman harus mendengarkan ini aspirasi dari saya sering bilang programming. Kalau saya cerewet di programming pasti saya cerewetin. Karena tadi yang seperti saya sampaikan perencanaan dengan kawasan tadi, ini termasuk juga kawasan. Jadi terima kasih tadi dari Pak Basuri. Ini Bapak di sini pasti berkhasiat. Gitu ya. Ini khasiatnya Bapak kan, jadi programming untuk program jalan ini. Jadi satu itu, yang kedua jalan 15 km di Bone Pesisir. Saya kira Bapak dari Bina Marga bisa mencatat ini karena kelihatannya urgensinya betul-betul urgent. Kemudian untuk Bupati Dompu, nah ini kan programming. Walaupun Bapak menyampaikan terima kasih, tapi ternyata di jalan provinsi yang dikerjakan oleh teman-teman. Ini kan programmingnya, yang kurang pas sebetulnya malahan. Ya. Satu itu, jadi tentang programming kami akan dengarkan Bapak-Bapak, nanti kami diskusikan dengan teman-teman yang di Bina Marga melalui kawasan tadi. Jadi ke depan programming kami adalah berdasarkan pengembangan wilayah, sehingga percaya Bu, nah ini kalau saya panggil Pak Bapak dari NTT itu Bu itu apa ya, Bapak gitu ya. Bu percaya sama beta sa, jadi programming kami pasti pengembangan wilayah. Okay. Kami tidak akan meninggalkan wilayah timur. Kalau kami meninggalkan wilayah timur, kalau pembangunan jalan di Jawa pakai APBN, itu pasti kami meninggalkan timur. Tapi kalau Jawa, Sumatera dengan tol, pasti APBN-nya ke timur. Ya kan? Jadi, Bu, logikanya. Jadi kalau kami membangun jalan di Jawa, karena infrastruktur di Indonesia ini 80% ada di Jawa dan Sumatera. Jadi programmingnya pasti peningkatan dan pemeliharaan. Kalau di timur pasti pembangunan baru. Jadi kalau kami membangun jalan baru di Jawa atau di Sumatera dengan APBN, pasti kami meninggalkan timur. Tapi kalau itu tol, itu swasta, itu investasi. Sehingga kami memperkecil pemanfaatan APBN di Jawa dan Sumatera untuk pembangunan jalan. Kemana uang itu? Pasti ke timur. Ya, jadi logikanya begitu Bu. Nah itu tadi makanya dengan programming kami adalah begitu. Kemudian untuk yang Pak Bupati Dompu tentang subsidi harga petani. Nah ini saya kira ini kompetensinya dari Kementerian Pertanian, tapi ini kami sampaikan ya Pak. Arahnya kabinet itu ke sana. Sekarang ini baru harga berasnya yang dinaikkan kan, menjadi 3.700 per kilogram. Yang sudah beberapa tahun ini tidak naik, sebesar 3.300, sehingga tahun ini Bulog harus menyerap beras dengan 3.700. Itu arahnya ke sana. Sedangkan untuk lebih besar lagi insentif atau subsidi ke hilir kepada beras, bukan pada pupuk, bukan pada benih, tapi kepada berasnya petani, itu sedang dihitung. Tapi yang sekarang yang baru saja diumumkan oleh Bapak Presiden di Indramayu kemarin, di depannya Pak Her, itu adalah harga beras Bulog 3.700 per kilogram. Itu artinya subsidi ke beras. Kemudian untuk kawasan industri terpadu di Morowali, itu tadi Bapak, ini ada Pak Hermanto Dardak yang bertanggung jawab tentang pengembangan wilayah. Itu dalam programming, mudah-mudahan kita bisa masuk ke sana. Kemudian kalau yang pengurukan bendungan itu sebetulnya kalau pengurukan bendungan itu tidak begitu efektif. Kalau dikeruk bendungannya 2 tahun lagi sedimentasi lagi kalau memang atasnya rusak. Jadi yang paling efektif mungkin bersamaan dulu seperti di Bengawan Solo, Waduk Wonogiri itu ada 7 juta meter kubik di depan intik. Nah, kami ditugasi untuk 3 tahun ini selesai ngeruk, tapi habis itu berhenti. Harus mulai sekarang ke arah hulunya, ke das Keduang itu yang memang memberi kontribusi sedimen. Kecuali kalau di saluran irigasi mungkin masih efektif, tapi kalau itu sumbernya juga
sedimentasi load-nya besar ya nggak akan efektif. Seperti Citarum, ini yang dilaporkan oleh Pak Aher di Bogor kemarin. Citarum itu, yang banjir terus itu mana Mas? Balendah. Itu 2 tahun yang lalu nggak banjir menurut Pak Aher, karena Citarum dikeruk. Tapi hanya 2 tahun umurnya, sekarang banjir lagi. Gitu Pak Aher ya. Pengamatannya beliau itu, pada setelah dikeruk Citarum waktu itu nggak banjir, tapi umurnya cuma 2 tahun. Ini pengamatannya Pak Gubernur yang dilaporkan pada Pak Presiden. Jadi pengerukan sungai, pengerukan bendungan memang kelihatannya dalam jangka pendek wah bagus, tapi umurnya juga tidak akan panjang kalau sumbernya tadi, das-dasnya tidak ditangani dengan baik. Kemudian tentang PPIP, jadi pembangunan infrastruktur perdesaan, memang 2015 ini masih ada di PU, hanya untuk menyelesaikan tahun 2014. Tapi dengan adanya Kementerian Perdesaan mungkin nanti akan diatur ke sana. Tapi 2014 ini masih ada, hanya utangnya dari 2014 menyelesaikan kepada 2015 ini. Cuman itu tadi kami juga karena programmingnya sekarang berubah, tidak nyebar gitu, tapi dalam kawasan-kawasan tertentu sehingga bisa, kalau orang Jawanya itu mentes gitu kan. Jadi bisa ngelompok programmingnya sehingga bisa dirasakan manfaatnya. Tapi tahun 2015 ini masih dilaksanakan di beberapa ribu desa menyelesaikan 2000 program 2014. Saya kira itu Bapak sekalian. Untuk pengawasan yang untuk kecuali kalau yang tadi kewenangan Bapak Bupati untuk memverifikasi pekerjaan ini memang belum kami lakukan, tapi pasti nanti akan konsultasinya ke BPKP dan BPK. Tapi kami, saya yakin sekarang ini ada setiap provinsi kami punya 10 orang auditor provinsi yang kami didik. Sekarang masih ada di Jakarta, harusnya kami buka hari ini, tapi kami di sini jadi besok saya datangi. Karena saya punya rumpun pengawas, itu saya lakukan sejak saya jadi Inspektur Jenderal. Supaya beliau-beliau yang di provinsi ini juga bisa melakukan pemeriksaan APBN. Sehingga kalau mereka yang melakukan, saya hanya mengirimkan dalnisnya saja, pengendali teknis. Ketua tim dan anggotanya dari Inspektorat Provinsi. Kemudian juga dari Inspektorat Provinsi, kami punya beberapa orang, 2 atau 3 orang yang di kabupaten. Walaupun itu bisa pindah-pindah, nggak apa-apa. Memang training itu kan never ending kegiatan. Selalu begitu memang training. Kami ini juga masih butuh training terus kan. Jadi dari untuk unsur pengawasan kami punya rumpun-rumpun itu. Syaratnya untuk pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian PU, kalau ke provinsi harus kulon nuwun ke 1 Inspektorat Provinsi, 2 ke perwakilan BPKP. Hanya untuk silaturahim rumpun pengawasan. Sehingga teman-teman 10 orang di provinsi mempunyai standar dan kriteria yang sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PU dalam rangka memeriksa APBN, terutama yang TPTP, tugas pembantuan kan ada. Nah itu kami tidak mengirim tim sendiri, tapi sudah ada tim di daerah, hanya pengendali teknis saja yang kami kirimkan. Saya kira itu Pak, tapi kalau untuk kewenangan tadi kami akan konsultasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya tadi mendapat pertanyaan atau pernyataan dari Pak Bupati Muaro Jambi Pak ya? Atau Jabung Timur? Jabung Timur ya, tentang industri kelapa sawit mini. Jadi dengan senang hati Pak, karena ITB pun salah satu tugas kami adalah pengabdian masyarakat, yaitu menerapkan teknologi tepat guna. Tentu nanti kita perlu pikirkan perancangan prosesnya, feasibility study, sampai kepada market analysis dan organisasi industri. Kita punya kawan-kawan di teknik kimia dan juga itu nanti dikomandani oleh Wakil Rektor kami bidang riset, inovasi, dan kemitraan. Tadi ada Pak Bambang Rianto, mungkin sedang istirahat dulu, tapi insya Allah kita akan tindak lanjuti Pak Bupati.
Lalu yang kedua dari Pak Bupati Morowali. Terima kasih untuk diingatkan kembali Pak. Jadi memang Politeknik Industri suatu institusi yang kita butuhkan bersama untuk meningkatkan tadi yang kita sebut dengan tenaga kerja yang ke engineering. Juga nanti akan kita tindak lanjuti lewat Pak Wakil Rektor Riset Inovasi. Terima kasih untuk remindingnya. Dan yang ketiga saya kira ini sangat generik Pak Kepala BPK, Pak Menteri, Pak Firmansyah. Tadi Pak Menteri PU Perumahan Rakyat sudah punya program yang sangat besar manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat, untuk pembangunan infrastruktur. Dan kita belajar dari pengalaman yang masa lalu, kelihatannya ada hal-hal yang di luar teknikal yang juga Pak Menteri sampaikan, bahwa banyak sekali hal-hal yang terkait masalah sosial, masalah peraturan dan lain-lain yang sedikit banyak itu bisa juga peran Bapak Ibu terutama di daerah bisa ikut mengatasinya. Intinya marilah kita hilangkan kegiatan yang tidak perlu. Kenapa? Karena kegiatan yang tidak perlu itu adalah tadi masalah sosial di masyarakat yang muncul yang kemudian berlarut-larut sehingga akhirnya pekerjaan teknikal yang tak terselesaikan Pak. Mungkin Bapak Ibu Bupati nanti bisa bersinergi dengan tokoh masyarakatnya karena kita punya pengalaman tadi yang bendungan misalkan kenapa lama karena bukan masalah teknis, bukan dana, tetapi masalah-masalah yang di luar kendali kita. Saya kira itu Pak Kepala BPK intinya. Terima kasih. Terima kasih. Singkat saja ada dua hal. Pertama sebenarnya kita memiliki blueprint tentang bagaimana keterkaitan antara infrastruktur, aktivitas ekonomi, dan kewilayahan, yaitu MP3II. Dan saya yakin teman-teman yang ada di sini mayoritas juga terlibat dalam penyusunan MP3II. Bahwa memang ada beberapa kelemahan dalam MP3II. Harapan saya sebagai akademisi awalnya adalah mari kita perbaiki bersama-sama. Bila mana ada presiden baru, ada muatan-muatan khusus, mari kita masukkan dalam MP3II. Karena tadi Pak Menteri juga menyampaikan harapan bahwa adopsi jalan provinsi menjadi jalan nasional, kemudian ada aktivitas-aktivitas yang bisa didanai oleh pusat, sebenarnya dalam mekanisme MP3II itu sangat terfasilitasi. Bagaimana sebuah kawasan ekonomi khusus yang tadinya proyek dari provinsi dinaikkan ke level nasional. Karena memang infrastruktur tidak bisa dibangun tanpa konektivitas dengan aktivitas ekonomi. Tadi Pak Rektor ITB juga menyampaikan bahwa membangun pelabuhan satu hal, mengisi pelabuhan hal yang lain. Sementara kita memiliki posisi geografis dan nature kekayaan alam yang berbeda-beda. Membangun infrastruktur di Jawa berbeda dengan di Sumatera, berbeda dengan di Kalimantan, berbeda dengan di Bali, NTT, dengan Papua dan Sulawesi. Itu kenapa dulu sampai ada 6 koridor. Jadi masing-masing koridor didesain berdasarkan karakteristik apa yang menjadi ciri khas aktivitas ekonomi beserta infrastruktur apa yang diperlukan. Kemudian juga tata kewilayahannya bagaimana. Jadi ada matriks memang. Mudah-mudahan saya tidak terlalu mendalami sekarang. Sampai sejauh mana dokumen MP3II itu diteruskan atau posisinya seperti apa. Tetapi harapan pribadi saya itu bisa dihidupkan kembali dengan tentunya ada muatan-muatan yang bisa diberikan oleh pemerintahan baru. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dari kawasan timur Indonesia memang mungkin ini PR buat Pak Effendi Ghazali ini. Kalau saya amati dari perspektif komunikasi dan okupasi ruang publik, mungkin ya, tadi Pak Menteri juga menyampaikan sebenarnya kawasan timur Indonesia tidak ditinggalkan Pak. Dan saya yakin siapapun pemerintahan tidak akan mau dan ingin meanaktirikan kawasan timur Indonesia. Hanya saja mungkin sekarang okupasi ruang publik itu sangat pusat ke daerah. Jadi kalau saya lihat
berita di TV, berita di internet, berita di koran, mayoritas adalah program-program tingkat nasional. Sementara banyak sebenarnya aspek-aspek kedaerahan yang belum terangkat ke level nasional. Saya tidak tahu, mungkin nanti Pak Effendi Ghazali yang bisa menjelaskan. Tapi menurut saya perlu ada demokratisasi pemberitaan. Jadi pemberitaan tidak hanya pemberitaan pusat, kemudian target-target yang ditetapkan di pusat, tetapi bagaimana daerah ini juga bisa diangkat. Mungkin tidak dalam forum ini bisa menjawabnya, di forum-forum yang sifatnya dengan teman-teman di media. Jadi ada perimbangan sehingga persoalan-persoalan dan harapan ekspektasi daerah, kita hidup di era desentralisasi, tidak di era sentralistik seperti era Orde Baru. Jadi aspirasi-aspirasi pembangunan di daerah juga bisa menjadi best practice di tingkat nasional. Nah, ini yang menurut saya relatif tidak terlalu bunyi di sekarang ini. Yang ada adalah tadi itu pemberitaan pusat, dan seolah-olah hanya ada di pusat. Gitu. Jadi menurut saya mungkin perlu ada demokratisasi pemberitaan media. Saya rasa itu, Pak Rizal. Begini, tadi pertanyaan Pak Rizal Jalil, kalau ini jalan semua bisa 6% nggak pertumbuhan ekonomi kita? 56% pertumbuhan ekonomi kita dikontribusikan oleh konsumsi domestik. Selama ini belanja pemerintah itu berkisar antara 8-9% terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Nah, pemerintah sekarang memperbesar alokasi belanja pemerintah. Menurut saya realisasinya sampai 2015 itu akan meningkat kira-kira sebesar 13-14%. Kontribusi belanja pemerintah terhadap pembentukan PDB kita. Tetapi konsumsi domestik masih tertinggi, Pak Rizal Jalil. Jadi membangun infrastruktur, harapan saya tetap dengan menjaga daya beli masyarakat. Saya cerita ke Bapak Ibu sekalian. Saya sering berdebat dengan teman-teman Kadin dan teman-teman Apindo. Teman-teman Apindo dan teman-teman Kadin bilang bahwa selama ini pemerintah membakar subsidi 2000-an triliun sia-sia gitu ya. Saya bilang enggak, kalau di kita di ekonomi 2000 triliun tadi menjadi saving rumah tangga. Yang tadinya harusnya beban rumah tangga itu diambil oleh pemerintah dalam bentuk subsidi. Sehingga mereka punya saving. Savingnya apa? Bisa beli baju, bisa beli motor, bisa beli kulkas, dan ini yang menggerakkan sektor swasta. Jadi bukan 2000 triliun dibakar habis, enggak. 2000 triliun tadi menjadi saving rumah tangga. Dan mana rumah tangga ini membeli barang-barang. Nah, itu kenapa saya sebutkan tadi pemerintahan sekarang relatif lebih tegas keberpihakannya terhadap pembangunan infrastruktur. Pemerintahan sebelumnya masih 50-50. Jadi di 2011 sudah mulai shifting ke infrastruktur, tetapi daya beli masyarakat tetap dijaga melalui kebijakan subsidi BBM. Nah, memang kita ekonom melihat bahwa ketika subsidi BBM ini dikurangi, ini kita bersyukur harga minyak dunia di bawah $50 per barel. Ekspektasi kita ketika banyak shale oil di Amerika Serikat yang menghentikan eksplorasi baru, kira-kira ancar-ancarnya bulan Desember volume supply dunia itu akan kembali turun. Dan ketika volume supply dunia kembali turun, harga akan naik. Jadi ini pemerintah harus berhati-hati karena lonjakan harga BBM itu akan luar biasa. Saya tidak tahu nanti polisinya apakah diberikan subsidinya diperbesar lagi, ataukah ada re-engineering, di Jawa tidak disubsidi, di luar Jawa disubsidi, atau seperti apa. Tetapi implikasi terhadap daya beli masyarakat harus dijaga. 56% pertumbuhan ekonomi kita, PDB kita dikontribusikan oleh konsumsi domestik. Saya tidak bilang ini bagus ya, karena pro konsumsi saja, kalau infrastruktur tidak dibangun ini juga berbahaya.
industri tidak dibangun juga berbahaya. Jadi harus ada penyeimbangan. Satu lagi asumsinya adalah apakah Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunganya tahun ini, Pak Rizal Jalil. Kalau suku bunga Bank Amerika naik tahun ini, pasti dan sudah dipastikan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga. Yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor ITB, salah satu kendala adalah suku bunga tinggi untuk pembangunan infrastruktur, pasti akan naik lagi. Bank Indonesia tidak punya pilihan lain, naikin suku bunga atau capital outflow. Kalau capital outflow, cadangan devisa kita akan tergerus, kemudian nilai rupiah kita mungkin bisa tembus 18.000 kalau misalnya tidak ada kenaikan suku bunga. Persoalannya adalah ketika BI harus menaikkan suku bunga, pertumbuhan ekonomi kita tidak akan setinggi yang kita harapkan. Nggak punya pilihan lain. Kalau Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga dan BI melakukan respon yang sama, maka saya prediksi pertumbuhan ekonomi kita realisasinya 4,9 sampai 5%. Tapi itu pun sudah bagus, Bapak Ibu sekalian. Dengan 900 billion US dollar PDB kita bisa tumbuh di angka 4,5%, itu sudah luar biasa. Oke, baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Oke, mohon maaf ini karena tadi beliau, ini saya respon kepada Pak Profesor Firmansyah tentang MP3I. Minimal bagi kami di PU-an dengan pengembangan wilayah sebagai instrumen perencanaan, kami masih memakai latar belakang MP3I meneruskan, karena kajian-kajian MP3I pun akan sangat berguna dalam kami membuat itu, Pak. Yang pertama. Yang kedua, enaknya bicara dengan ekonom tuh gitu, pemborosan itu belum tentu jelek. Ya kan, Pak? Apa? Berkhasiat. Oke. Jadi contohnya ini off the record aja. Kalau sekarang penghematan dari rapat-rapat di hotel, itu nanti bisa bikin PHK karyawan hotel. Nah, jadi saya kira ini enaknya ekonom ini kan, bulet aja pokoknya gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin sekalian, di penghujung acara ini kita tidak akan membuat kesimpulan, tapi perkenankan kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, capaian Kementerian PU dari periode 2009 sampai 2014 rata-rata 98%, kecuali untuk jalan tol yang dibangun oleh swasta. Harapan kita, program yang telah disampaikan oleh Pak Menteri tadi bisa terwujud sehingga pada akhir tahun 2019 nanti pertumbuhan ekonomi kita bisa berapa? Ya berkisar antara 5 sampai 6 lah. Itu sudah sangat bagus. Dan khusus untuk pedesaan, teman-teman Bupati, tolong itu dana yang dialokasikan oleh Kementerian Desa dari 1,2 sampai 1,8 per desa, itu tolong dibantu manajemennya, termasuk pengawasannya. Khusus dengan penegak hukum, tadi yang dikhawatirkan, BPK akan berusaha memfasilitasi supaya jangan terjadi overlapping pemeriksaan. Dan satu-satunya yang menentukan kerugian negara adalah BPK. Dan siogianya juga pemeriksa lain itu masuk setelah BPK melakukan pemeriksaan. Dan peran perguruan tinggi, khususnya ITB, untuk mendorong pembangunan tadi itu sangat besar. Dan kami meminta pada bupati yang masih ada di sini, kalau memerlukan bantuan teknis dari ITB, ya langsung saja untuk berhubungan dengan ITB. Saya kira itu, waktu saya kembalikan kepada Isana dan Pak Effendi Ghazali. Sekian, terima kasih. Iya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat para pembicara narasumber di depan. Terima kasih kepada, pertama-tama kepada BPK ya, karena kita tahu dulu pernah ada legacy untuk nilai lindung atau hedging itu. Mudah-mudahan ini dalam rangka programming, kata Pak Menteri tadi, menuju ke sana ya. Jadi ada sesuatu lagi nantinya setelah dulu di sini farmasi dan sekarang mengenai keterbukaan. Keterbukaan itu sangat penting. Bahkan tadi Bapak Rektor mengatakan bahwa dalam konteks keterbukaan ada periodical evaluation Pak ya. Barangkali yang dimaksud adalah rolling evaluations, bahwa evaluasi selalu kita lakukan bersama. Jadi terima kasih, kita tepuk tangan buat BPK dan ITB. Terima kasih juga buat PU ya.
sangat menggembirakan tadi bahwa ternyata saya baru dengar Pak ini tidak ada lagi proyek yang fiktif ya. Itu luar biasa. Mungkin karena bapak-bapak dan ibu yang di PU itu setidaknya dulu pernah berdedikasi di kampus. Jadi bukan hanya selesai dari kampus, karena banyak juga yang selesai dari kampus seperti kami di Jakarta itu tetap ada yang namanya dana siluman ya. Malah ada UPS sampai 5 miliar dan lain segala macam ya. Itu kalau hanya sekedar selesai dari kampus. Tapi bapak-bapak dan ibu ini mungkin dulu pernah berdedikasi di kampus. Cuma seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, nah ini mungkin juga perlu melibatkan konsultan-konsultan yang masih ada di kampus. Itu tadi ya Pak Rektor antara lain ya harapannya ya. Karena saya rasa kurang volume itu kalau ditangani oleh konsultan yang masih di kampus itu bisa selesai. Harapannya yang jelas untuk peraturannya juga Bang Effendi, karena kan untuk PNS tidak boleh menjabat sebagai konsultan begitu ya Pak Rektor ya. Karena kalau kurang volume di kampus itu jelas ya. Kalau ujian kurang volume, ya itu udah pasti nggak lulus kira-kira gitu ya Bapak dan Ibu ya. TL ulang-ulang lagi ujiannya Pak. Baik. Jadi sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman PU, kita tepuk tangan buat teman-teman PU. Dan tentunya terima kasih buat Bapak dan Ibu yang hadir di sini ya dari para bupati, wali kota, dan kepala dinas juga ya. Luar biasa mendengar cerita mereka itu loh ya. Jadi jalan yang panjang perlu dilebarin, yang lebar perlu dipanjangin gitu ya. Ini kalau sudah terbuka, tolong jangan dibikin terlalu terbuka gitu ya. Ini agak kebalik-balik sementara teorinya gitu ya. Tapi paling tidak ini seperti yang Bapak sebutkan tadi, adalah sebuah programming kita menuju ke sana bagaimana. Dan khusus tadi Prof. Firmansyah barangkali di masa depan tidak langsung terkait dengan anggota 4 BPK karena itu terkait dengan infrastruktur media. Mestinya dengan digitalisasi bapak-bapak dan ibu di berbagai tingkat provinsi, kabupaten dan kota itu bisa memiliki sumber-sumber informasi sendiri sampai di level bapak dan ibu. Utamanya media komunikasi mengatakan televisi yang paling berpengaruh. Karena tidak gampang seperti tadi menimbulkan isu dari daerah untuk bisa dibicarakan baik di daerah maupun di tingkat nasional. Barangkali dari bupati di sini baru satu wajah dari Belitung yang yang tembus periklanan nasional ya kira begitu ya. tidak semua bisa Pak tembus seperti itu ya. Tapi kalau punya media sendiri itu bisa didiskusikan dan dengan itu tidak perlu takut untuk keterbukaan apalagi dengan teman-teman LSM. Karena kalau di Jakarta misalnya orang ribut soal UPS atau UPS itu kan disebut sebagai uninterruptible power supply, maka di daerah sebetulnya UPS juga saya sebut UPS itu ya. Apa itu Bang Effendi? Unavailable power supply ya kira begitu ya. Jadi ini beda betul ya, beda betul dalam persoalan yang disebutkan oleh Prof. Firmansyah tadi soal keadilan bagi semua teman-teman di daerah juga. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota semua yang hadir di sini. Ya, terima kasih banyak. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan panitia dari ITB dan BPK karena saat lagi kita akan memberikan penyerahan cenderamata pertama dari ITB, kemudian juga dari BPK kepada para pembicara pagi hingga siang hari ini. Kami mohon. Pak Ghazali, boleh tahu saya ngomong? Iya Pak ya. Ini bukan main ini, luar biasa sampai jam 1 belum makan sudah. Betul Pak. Masih penuh. Betul, apa Pak? Menurut komentar Bapak? Ini kemungkinan besar karena mereka membayangkan mula-mula pembicaranya itu agak ragu-ragu. Wah, tapi ini ternyata enak ini. ternyata gocak-goceknya itu meyakinkan sampai di ujung acara ya. Jadi sekali lagi itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembawa acara, tetapi betul-betul berkaitan dengan pembicara ya kira begitu Pak. Terima kasih. Ya, kami persilahkan. Pertama-tama dari cenderamata dari ITB terlebih dahulu. Dari ITB terlebih dahulu Pak, untuk Bapak juga, untuk Pak Basuki dan kemudian untuk Pak Firmansyah. Kami mohon kesediaan untuk Prof. Kadarsah untuk memberikan cendramatanya. Pertama kepada Bapak Profesor Dr. Rizal Jalil MM. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Dan juga kepada Prof. Firmansyah. Selanjutnya ada juga cenderamata dari BPK yang akan diserahkan langsung oleh Profesor Dr. Rizal Jalil MM. Pertama kepada Prof. Kadarsah. Ya, kita berikan sambutan yang meriah. Selanjutnya kepada Prof. Firmansyah.
dan juga kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono MSc. Kita berikan tepuk tangan, dan dengan demikian berakhir sudah acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan manfaat, terutama bisa membagikan pengalaman dan juga informasinya, dan bisa didengarkan langsung oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Saya Isyana Bagusoka dan Effendi Ghazali undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.